Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istifadah yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, rizki yang banyak, halal dan berkah, sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dan keluarga kita selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Sihir atau santet tidak ada yang dapat membahayakan kepada seorang pun di dunia ini, kecuali dengan izin Allah. Sekuat apapun sihirnya atau santetnya, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak jarang ditemukan orang-orang yang mempunyai rasa takut berlebihan pada sihir dan gangguan-gangguan gaib lainnya. Mungkin karena mereka pernah merasakan kejamnya sihir atau santet, atau melihat betapa tersiksanya orang yang terkena sihir, atau hanya karena terpengaruh dengan cerita-cerita orang sekitarnya, sehingga menjadikan mereka selalu was-was dan khawatir menjadi target dari tukang sihir. Di pedesaan ada banyak orang yang tidak tidur di rumahnya, atau tidur sampai larut malam hanya karena takut diserang oleh santet, terutama pada pasaran-pasaran tertentu dalam kalender Jawa, seperti Wage, Pon, dan lain sebagainya, yang diyakini pada pasaran itu santet-santet yang diluncurkan sangat ampuh dan ganas. Rasa takut dan khawatir adalah manusiawi, tetapi perlu diketahui bahwa was-was dan ketakutan yang berlebihan, termasuk juga emosi yang tak terkontrol, justru mempermudah dukun meluncurkan sihir pada targetnya. Santet sangat sulit masuk pada orang yang emosinya stabil, selalu berpikiran positif, atau tidak takut berlebihan, dan orang yang hatinya selalu bergembira. Ketika mereka hendak menyantet orang yang model ini, maka dibutuhkan perjuangan yang berat. Biasanya terlebih dahulu dengan cara mengganggu pikiran mereka, sampai kejiwaannya berubah, barulah setelah itu si dukun melancarkan serangannya. Seorang mantan dukun santet bercerita saat ia menekuni profesi sebagai dukun santet. Menurutnya, ada 4 hewan mempunyai kekuatan besar di dalam menolak dan menghancurkan santet atau sihir. Maka sebaiknya kita memelihara salah satu dari hewan-hewan tersebut, terutama bagi orang yang selalu khawatir dan takut dengan serangan sihir. Hewan-hewan tersebut mempunyai alaqoh atau keterkaitan dengan hadirnya jin, setan, dan malaikat. Yang pertama, kucing. Ketika mantan dukun tersebut hendak melakukan aksinya atau ritual santet atau ritual sihir, maka terlebih dahulu ia mencari informasi tentang targetnya, apakah ia mempunyai kucing atau tidak. Karena dari pengalaman sebelumnya, sihir-sihir yang ia kirimkan selalu digagalkan oleh kucing, terutama sihir dengan menggunakan media tanah kuburan atau lainnya yang ditaburkan di area rumah targetnya, seperti di pintu, tembok rumah, pagar rumah, dan lain-lainnya. Dengan ketajaman penciumannya, kucing itu dapat mengetahui tempat sihir itu berada, dan kucing itu pun menghampiri dan mengencinginya, dan sihir yang ada di tempat itu menjadi hancur lebur. Maka ketika melihat ada kucing kencing di sembarangan tempat, bisa jadi di situ adalah tempat ditaburkannya sihir. Hewan ini memang istimewa. Dalam satu hadis diceritakan, ada seorang perempuan masuk ke dalam neraka akibat atau disebabkan menahan kucing dan ia tidak memberinya makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikunyai dengan bapaknya kucing, karena Abu Hurairah sangat menyayangi kucing peliharaannya. Yang kedua, ayam jantan. Mantan dukun itu bercerita bahwa setiap ia melakukan ritual sihir, maka ia menggunakan bantuan 2 jin. Terkadang kedua jin itu kembali dan menghabarkan bahwa setiap ayam berkokok, maka ada malaikat turun dari langit, sehingga jin itu tidak mampu masuk ke dalam targetnya.
karena malaikat itu adalah cahaya, sedangkan setan takut pada cahaya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad diki fasalullaha min fadlihi, fa innaha ra'at malakan." Jika kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, karena ayam jantan itu melihat malaikat. Tetapi wa idza sami'tum nahiqal himar, jika kalian mendengar ringkikan himar, fata'awwadzu billah, maka berlindunglah kepada Allah, fa innahu ra'a syaitanan, karena sesungguhnya himar itu telah melihat setan. Dengan demikian, jika di rumah ada ayam berkokok, maka ada kabar gembira bahwa ada malaikat yang turun dari langit, menarik kebaikan, kebahagiaan, dan menolak kejahatan-kejahatan dari setan. Yang ketiga, kura-kura. Menurut mantan dukun tersebut, kura-kura sama dengan kucing. Sangat tajam penciumannya pada keberadaan sihir, terutama sihir dengan menggunakan media yang ditaburkan di area rumah target. Kura-kura selalu menghancurkan sihir yang dikirimkan ke rumah tersebut. Keempat, merpati. Menurut mantan dukun tersebut memberi nama burung merpati dengan duyufur rahman, yaitu tamu-tamu dari Allah Zat yang Maha Penyayang. Kemudian ia menjelaskan, ketika merpati itu turun ke rumah, maka di situ ada malaikat turun dari langit, sama seperti ayam yang sedang berkokok, sehingga pada waktu itu setan akan lari ketakutan karena nurnya malaikat. Wallahu a'lam bishawab.